Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Ibkar Aski Himawan dan rekan saya Saraswati Devi membawakan presentasi overview capstone project kami yang mengangkat judul Simulator Radar HF sebagai pendeteksi tsunami dengan dosen pembimbing Bapak Iswandi dan Bapak Yonisius Doni Aryananda. Pertama-tama, hal yang mendasari judul capstone project kami adalah karena seperti yang kita tahu, tsunami merupakan bencana alam yang tidak bisa dicegah kedatangannya. Seperti tsunami yang menerjang Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018, tsunami ini diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kejadian ini memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerugian yang besar. Kerusakan dan kerugian ini salah satunya disebabkan oleh kurang andalnya sistem deteksi dini tsunami. Tsunami Early Warning System atau TEWS merupakan sistem yang dapat melakukan deteksi dini terhadap tsunami dengan mengukur anomali air laut. Ada beberapa macam TEWS, seperti tidal gauge yang ditunjuk oleh poin A yang berguna untuk menghitung tinggi permukaan air laut dan biasanya diinstalasi bersama dengan acoustic water level sensor yang ditunjukkan pada poin B yang menghitung permukaan air laut menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian ada TWS yang berbasis buoy, di mana peletakannya diletakkan di lautan lepas seperti BPR atau bottom pressure recorder, serta kinematic GNSS buoy atau Global Navigation Satellite System. Ada juga TWS yang berbasis satelit, yaitu SAR atau Synthetic Aperture Radar, dan ada TWS yang berbasis radar HF yang mengukur kecepatan arus permukaan air laut. Pada capstone project ini, kami berfokus kepada TWS yang berbasis radar HF. Berdasarkan propagasinya, ada dua macam radar HF, yaitu Skywave Radar dan Surface Wave Radar. Skywave Radar menembakkan gelombang HF ke ionosfer yang kemudian dipantulkan ke permukaan laut. Sementara Surface Wave Radar merambat melalui air laut itu sendiri. Banyak Skywave Radar dapat mencapai titik yang lebih jauh dibanding Surface Wave Radar, akan tetapi banyak sekali area dari permukaan laut yang tidak terdeteksi oleh radar tersebut karena gelombang HF yang ditembakkan ke arah atmosfer. Sementara pada Surface Wave Radar, seluruh area dapat terdeteksi hingga 200 km dari letak antena. Oleh karena itu, Surface Wave Propagation lebih tepat digunakan sebagai TEWS. Sayangnya, penggunaan radar HF sebagai TEWS belum pernah diimplementasikan secara langsung. Hal ini dikarenakan tsunami merupakan fenomena alam yang jarang dan tidak diinginkan untuk terjadi. Pada tahun 1979, seorang peneliti bernama D.E. Perik menemukan fakta bahwa radar HF memiliki kemampuan untuk mendeteksi arus permukaan laut. Nah, radar HF ini mengamati kecepatan arus permukaan laut dengan mengamati puncak Bragg atau biasa disebut dengan Bragg Peaks. Lalu apa kaitannya dengan tsunami? Tsunami pada dasarnya dapat diartikan sebagai perubahan sesaat atau perubahan momentum dari kecepatan arus permukaan laut. Dengan cara yang sama, radar HF seharusnya bisa digunakan untuk mendeteksi tsunami dengan mengamati perubahan kecepatan arus permukaan laut. Lalu mengapa radar HF? Radar HF dipilih karena karakteristiknya di mana radar bekerja pada frekuensi tinggi yaitu 3-30 MHz sehingga radar memiliki cakupan jarak yang sangat jauh bahkan melampaui jarak batas horizon radio yang mana radar ini sering disebut sebagai radar OTH atau over the horizon. Karena itulah radar ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai TEWS. Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kami mengajukan sebuah solusi berupa simulator radar HF sebagai pendeteksi dini tsunami. Simulator ini mensimulasikan radar HF sebagai TWS dengan masukan berupa data gelombang air laut yang diperoleh melalui software simulator gelombang. Kemudian disimulasikan dengan program yang disusun menggunakan MATLAB. Dan keluaran yang dihasilkan adalah perhitungan waktu yang dibutuhkan oleh radar untuk mendeteksi gelombang, serta estimasi waktu kedatangan tsunami hingga sampai ke daratan. Keluaran yang diharapkan dari simulator radar HF yang akan kami buat, yang pertama adalah sistem mampu memperhitungkan waktu
yang dibutuhkan radar HF untuk mendeteksi tsunami. Kedua, sistem mampu memperhitungkan estimasi waktu kedatangan tsunami di daratan. Dan yang ketiga, sistem mampu mendeteksi apakah gelombang merupakan tsunami atau gelombang laut normal. Berikut adalah alur pelaksanaan Capstone Design Project kami yang diawali dengan studi literatur terkait radar HF serta gelombang tsunami. Kemudian dari informasi yang telah diperoleh sebelumnya, maka dibuat desain simulator radar HF sebagai pendeteksi tsunami. Kemudian dengan desain yang telah dibuat, dilakukan penyusunan algoritma program simulator radar HF berbarengan dengan pengambilan data gelombang tsunami. Dilanjutkan dengan menyusun algoritma program perhitungan waktu deteksi radar HF, dan menyusun algoritma program deteksi jenis gelombang laut. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menyusun algoritma program perhitungan estimasi waktu kedatangan tsunami. Seluruh program yang telah dibangun digabungkan dan disimulasikan menggunakan MATLAB. Apabila hasil pengujian tidak berhasil, maka dilakukan kaji ulang terkait desain simulator dan dilakukan perbaikan algoritma yang belum berhasil. Kemudian kembali dilakukan simulasi. Apabila pengujian telah berhasil, maka dilanjutkan dengan pembuatan laporan terkait kinerja simulator yang telah dibuat. Kemudian, alat dan bahan yang kami gunakan dalam Capstone Project ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, kami menggunakan laptop pribadi dan komputer yang telah disediakan oleh Laboratorium Listrik Dasar. Sedangkan untuk perangkat lunak, kami menggunakan software IRIC Elimo yang akan digunakan untuk mensimulasikan gelombang laut, serta software MATLAB yang akan digunakan untuk menyusun algoritma program simulator radar HF. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Pada Capstone Project ini, kami membagi tugas kerja sama rata untuk masing-masing anggota tim. Saya sendiri, Muhammad Ibkar, selaku analis dan programmer, mendapatkan rincian tugas seperti yang tertampil pada slide berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur. Yang kedua, menyusun algoritma program untuk estimasi waktu kedatangan tsunami pada software MATLAB. Yang ketiga, menyusun algoritma program untuk deteksi jenis gelombang pada software MATLAB. Dan yang terakhir, menyusun laporan akhir. Kemudian dalam Capstone Project ini, saya sebagai analis dan programmer juga memiliki tugas, yakni melakukan studi literatur, kemudian melakukan simulasi gelombang tsunami menggunakan software IRIC Elimo, kemudian menyusun algoritma program untuk perhitungan waktu deteksi radar HF pada software MATLAB, dan menyusun laporan akhir. Berikut adalah jadwal pelaksanaan proyek Capstone kami yang kami buat dalam rentang waktu 10 bulan, di mana bulan pertama yang kami lakukan adalah melakukan studi literatur, kemudian di bulan kedua dan ketiga kami akan melakukan desain untuk simulator, kemudian mulai dari bulan keempat hingga bulan ketujuh, secara berbarengan kami akan membuat algoritma program simulator dan melakukan simulasi gelombang air laut. Kemudian dimulai dari bulan kelima hingga bulan ketujuh, kami secara berkala akan melakukan pengujian kinerja dari simulator, dan dimulai dari bulan ke-6 hingga bulan ke-8, kami akan melakukan evaluasi serta perbaikan simulator berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Kami akan melakukan finishing dan pengecekan akhir pada bulan ke-8 hingga ke-9 sebelum melakukan pengujian di bulan ke-10. Untuk pembuatan laporan, dimulai dari bulan ke-8 hingga pengujian pada bulan ke-10. Berdasarkan hasil pemaparan overview Capstone Project kami, dapat diambil kesimpulan bahwa radar HF dapat digunakan sebagai TEWS untuk mendeteksi tsunami. Akan tetapi, penggunaan radar HF sebagai TEWS belum pernah diimplementasikan secara langsung, mengingat tsunami merupakan fenomena alam yang jarang terjadi dan tidak diinginkan untuk terjadi oleh siapapun. Maka dari itu, kami membuat simulator radar HF sebagai pendeteksi tsunami untuk mengetahui mekanisme kerja di HFSWR atau High Frequency Surface Wave Radar. Hasil akhir yang ingin kami capai pada Capstone Project kali ini, yakni simulator mampu menghitung waktu deteksi radar HF dan mengestimasi waktu kedatangan tsunami di daratan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.